Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, masih dimudahkan, masih diberi nikmat sehat, iman dan Islam, sehingga semua ini kembali Allah gerakkan langkah dan hati kita untuk melaksanakan salah satu perintahnya, yakni salat subuh dalam berjamaah. Selamat datang ke dalam Amin. sama-sama kita mengagungkan kepada baginda yang Muhammad Sallallahu. kepada ahli keluarga dan sahabat-sahabatnya. Semoga berarti oleh akhir kita semua mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Kita akan kembali mengulang dengan rangkaian nasihat daripada bab zuhud qanaah dan tidak meminta-minta, yakni mafhum hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu dari Ibnu Umar radhiyallahu berkata, aku bersama 10 orang sahabat dan aku adalah yang ke-10-nya telah mendatangi majelis Rasulullah SAW. Salah seorang Ansar bertanya kepada Nabi SAW, siapa orang yang paling bijak dan paling cerdik di kalangan manusia? Nabi SAW menjawab, orang yang paling banyak mengingat maut dan orang yang paling banyak membuat persiapan untuk kehidupan setelah mati. Mereka orang-orang yang paling bijak. Mereka memperoleh kemuliaan di dunia dan kedudukan yang paling mulia di akhirat. Masih banyak lagi hadis lainnya di mana Nabi SAW menasihati manusia dengan berbagai cara agar manusia mengingat maut sebanyak-banyaknya dan menyadari kepastian maut. Beberapa riwayat telah dibahas dalam keterangan hadis mengenai ini. Memendekkan angan-angan, di dalam hadis-hadis itu juga terdapat perintah Nabi SAW berbanyaklah mengingat kehancur kenikmatan, yaitu maut. Karena hal itu sangat penting di sisi Nabi SAW, maka wajar bagi kami untuk membahasnya secara rinci di sini. Orang yang sering mengingat maut tentu akan mendorong mengurangi angan-angannya. Ia pun akan sibuk untuk mempersiapkan diri menghadapinya. Mengingat maut juga menyebabkan manusia tidak mencintai dunia. Mengingat maut akan menghalangi manusia dari mengumpulkan harta lalu meninggalkannya di dunia. Mengingat maut juga akan membantu dalam mengumpulkan simpanan untuk akhirat kelak, dan ia menekankan untuk terus bertobat dari dosa-dosanya. Apabila seseorang sering mengingat maut, maka ia akan terhalang dari menzalimi orang lain dan melanggar hak orang lain. Singkatnya, mengingat maut mengandung banyak faedah. Inilah sebabnya mengapa para masyayikh seringkali menganjurkan bermuqarabah maut kepada sebagian murid mereka sesuai dengan kemampuan masing-masing. Sebuah hadis meriwayatkan bahwa suatu ketika seorang pemuda berdiri di majelis Rasulullah SAW dan bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling cerdik di kalangan orang-orang beriman?" Nabi SAW menjawab, orang yang sering mengingat maut dan melakukan sebaik-baiknya persiapan sebelum maut menemuinya. Suatu ketika Rasulullah SAW membaca ayat Al-Quran berikut ini, فَمَنْ يُرِيدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيهِ
يسرا صدرا للإسلام. Siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk diberi petunjuk, niscaya Allah akan melapangkan dadanya untuk memeluk Islam. Quran surat Al-An'am 125. Kemudian Nabi SAW bersabda, apabila cahaya Islam memasuki dada, maka dada akan meluas untuknya. Seseorang bertanya, ya Rasulullah, apakah tanda-tanda bahwa cahaya Islam telah masuk ke dada? Nabi SAW menjawab, muncul kebencian terhadap dunia sebagaimana tempat harapan palsu, dan condong kepada tempat kediaman yang kekal, yakni akhirat. Lalu ia mempersiapkan kematiannya sebelum mati. Rasulullah SAW bersabda, aku telah memohon izin kepada Allah untuk menziarahi kubur ibuku, maka aku pun diizinkan. Karena itu pergilah berziarah ke kuburan, karena hal itu akan mengingatkan maut. Sebuah hadis lainnya menyatakan bahawa dengan menziarahi kubur akan mendatangkan tarbiyah. Abu Hurairah berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda kepadanya, biasakanlah dirimu menziarahi kuburan, maka kamu akan mengingat akhirat. Mandikanlah mayat-mayat, karena itu adalah pengobatan bagi badan yang kosong dari kebajikan. Darinya akan memperoleh nasihat yang besar. Serta dalam solat jenazah, mudah-mudahan kamu akan mendapatkan sedikit kegelisahan dan kesedihan, karena orang yang sedih atau cemas akan akhirat adalah dibawa naungan Allah dan akan menjadi orang yang selalu mencari kebaikan. Sabda Rasulullah SAW lainnya, tiarailah orang-orang sakit dan ikutilah iringan jenazah. Hal itu akan mengingatkan kamu kepada akhirat. Alhamdulillah. Beberapa hadis dari baginda Rasulullah tentang bab pada zuhud qanaah dan tidak meminta-minta. Semoga menjadi tambahan ilmu bagi kita dan kita dimudahkan selalu mempersiapkan amal-amal soleh untuk bisa dibawa ke negeri akhirat. Dan semoga kita semua bisa selalu istiqomah. Amin. Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.